Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada hari Minggu yang kita nantikan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau memberi kesempatan yang baik kepada kami pada hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkannya dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 4 saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tema khotbah kita adalah memahami karya Allah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut kitab Perjanjian Lama, umat Tuhan memperingati hari Pentakosta dalam rangka merayakan hari raya panen, hari raya 7 minggu setelah panen. Jadi hari raya yang ke-50 setelah panen, mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat panenan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Orang-orang Yahudi yang ada di Israel maupun dari perantauan di luar Israel di seluruh dunia bersama-sama dan simpatisan agama Yahudi berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta tersebut. Menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21, ada peristiwa ajaib yang menggemparkan. Peristiwa yang menggemparkan terjadi pada waktu itu. Ke-12 murid Yesus dan orang-orang percaya lainnya berkumpul di sebuah rumah, masih menantikan datangnya Sang Penghibur, Sang Penolong, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Mereka ada sekitar 120 orang. Tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh seperti angin keras memenuhi seluruh rumah tersebut. Dan mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain sesuai dengan bahasa yang diberikan kepada mereka masing-masing untuk mengatakannya. Ternyata mereka telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu orang banyak mendengar bunyi angin keras tersebut, mereka datang berbondong-bondong ke rumah tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Mereka mendengar dengan jelas dengan bahasa asal mereka masing-masing. Rasul-rasul berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yaitu tentang Yesus yang telah berkarya di dunia dengan kekuatan, dengan mujizat dan tanda-tanda dari Allah. Sesudah itu Yesus dibunuh mati di kayu salib, namun bangkit dari kubur dan naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Yesus berjanji
akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Mereka berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem untuk menerima penggenapan janji tersebut. Sudah 10 hari sejak Yesus naik ke surga, mereka berkumpul untuk menerima Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Dan pada hari itu, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada mereka dengan ajaib. Petrus menjelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus sudah lama dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir, pada zaman akhir, Roh Kudus akan dicurahkan kepada anak-anak, orang-orang muda, orang-orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman kita sekarang adalah zaman akhir, zaman Roh Kudus. Allah berkarya melalui gerejanya atau orang-orang percaya dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Perayaan Pentakosta dalam PL adalah perayaan sukacita karena panen hasil pertanian berkat jasmani. Tuhan hendak menyatakan bahwa tidak hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani juga Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu panen rohani. Pada hari yang ke-50, hari Pentakosta, setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus menang atas maut. Kita akan panen secara rohani melalui karya Roh Kudus. Murid-murid Yesus dan kita orang-orang percaya akan panen jiwa. Roh Kudus memenuhi hidup kita, menghibur, memimpin, menolong, mengajar kita. Melalui nubuat, penglihatan, mimpi, firman Tuhan mau memakai kita untuk menyampaikan berita tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita. Tentang karya agung, tentang kasih Kristus yang membawa keselamatan baik di bumi maupun di surga. Siapa yang mendengar dan berseru kepada Allah akan diselamatkan. Jiwa-jiwa yang tersesat akan memperoleh keselamatan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang dapat kita peroleh dari kisah pencurahan roh ini. Roh Kudus memanifestasikan diri, menyatakan diri dengan berbagai cara atau bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Selain seperti dalam peristiwa di hari Pentakosta ini, Roh Kudus pernah menyatakan diri dalam bentuk burung merpati yang hinggap pada Yesus. Beberapa kesaksian dalam suara seperti kepakan burung, dalam taman yang indah, dalam lautan air yang jernih. Ini dilihat orang-orang melalui penglihatan. Yang kedua, Roh Kudus berkarya pada waktu dan tempat yang tepat sesuai rencana Tuhan, bukan menurut kemauan manusia. Murid-murid harus menunggu selama 10 hari dengan taat dan setia hingga Roh Kudus dicurahkan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kemampuan yang supranatural untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan caranya sendiri. Saat itu, Dia memberikan karunia mujizat. Mereka dimampukan untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang sebelumnya mereka sama sekali tidak bisa mengucapkannya. Kemampuan berbahasa lain itu diperlukan agar semua orang yang berkumpul dapat menerima berita tentang perbuatan Allah yang besar dengan baik, dengan bahasa mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab dinyatakan juga bahwa Roh Kudus memberi karunia yang berbeda-beda kepada orang-orang percaya untuk keperluan yang berbeda pula, sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang mau Tuhan tolong. Ada karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, kuasa mujizat, berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, menyembuhkan, karunia iman, membedakan berbagai macam roh, dan bernubuat.
Saudara, kita merayakan hari Pentakosta pada hari ini, hari turunnya Roh Kudus ke dunia ini. Mari kita lebih menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, dalam seluruh hidup kita. Sama dengan Yesus waktu itu yang selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Demikian juga Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita saat ini. Sama dengan Yesus yang selalu mengajar, menegur, menolong, menghibur, menguatkan, memimpin murid-muridnya. Saat itu, demikian juga Roh Kudus melakukan hal yang sama kepada kita dalam hidup kita saat ini. Saudara-saudara, marilah kita sadari terus, percayai terus kehadiran Roh Kudus yang memberikan kedamaian, sukacita, dan ketenangan dalam hidup kita. Bekerjalah, berkaryalah, beraktivitaslah dengan rajin, sungguh-sungguh semangat, dengan baik, dengan benar, apapun bentuknya, dengan mengikuti arahan dan tuntunan Roh Kudus. Dunia galau, takut, khawatir, putus asa menghadapi hari ini dan masa depan yang tidak menentu. Roh Kudus akan menuntun kita menjalani hidup yang pasti, langkah demi langkah, sampai kekekalan. Oleh sebab itu, kalau ada kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, serahkanlah kepada Roh Kudus. Pada saat kita salah, berpikir, bersikap, berkata-kata, bertindak, Dia akan menegur kita dan menuntun kita kepada yang benar. Berbaliklah untuk menuruti kemauan Roh Kudus, bukan ego kita atau maunya kita kalau hal itu memang salah. Dengan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita mau menjadi saluran berita tentang Tuhan dan saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, supaya mereka menerima keselamatan yang tersedia bagi kita semua, sehingga mereka dapat merasakan kasih Tuhan dan berkat Tuhan.